Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah reaksi yang dirasakan sesudah melakukan terapi ruqyah mandiri. Saudaraku, ada beberapa ciri atau tanda reaksi sesudah kita melakukan terapi ruqyah, khususnya ruqyah mandiri, ya, di channel kami, di channel Quranic Therapy. Yang pertama, satu hal yang perlu saya garis bawahi atau di underline, bahwa reaksi seseorang itu tidaklah harus muntah, ya. Banyak yang mengatakan bahwa terapi ruqyah itu harus muntah, atau ruqyah itu harus kesurupan, ruqyah itu harus ngamuk, harus berteriak-teriak. Tidak, saudara sekalian. Ketahuilah bahwa hakikat ruqyah itu adalah bentuk, ya, permohonan kita, doa kita kepada Allah dengan wasilah ayat-ayat, ya, yang masyhur atau ayat-ayat yang dari Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah SAW ataupun dari ulama-ulama yang menyusun doa-doa. Jadi saudara sekalian, bahwa pada saat kita melakukan terapi ruqyah, ya, kita hanya bisa melihat ciri-cirinya saja berdasarkan pengalaman. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman. Apa itu reaksi yang dirasakan seseorang ketika selepas melakukan terapi ruqyah? Oke. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa pada saat kita melakukan terapi ruqyah, khususnya lagi pada saat kita melakukan terapi ruqyah mandiri dengan berdoa, oke, maka sesungguhnya mulailah awal dari bergetarnya atau segala energi negatif merasakan, ya, benturan-benturan, ya, yang apabila di dalam diri seseorang itu ada energi negatif, aura negatif, atau jin-jin zalim fasid kafir, ya, atau sihir, maka disitulah mulai ada getaran-getaran atau benturan-benturan. Benturan yang pertama pada saat kita baru memulai, ya, jikalau memang dalam diri kita ada energi negatif, aura negatif, atau jin-jin zalim fasid kafir, maka yang kita rasakan adalah bergetar. Bergetar di sini maknanya dua, ya. Sekali lagi, bergetar idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, ya. Jadi reaksi itu reaksi keimanan, ya. Wa idza tulat ayatullahi zadathum imana. Wa idza tulat alaihim ayatillah zadathum imana. Dan apabila dibacakan mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Nah, ini reaksi orang-orang yang beriman. Ketika mereka mendengar nama Allah, ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka yang bergetar itu adalah kolbunya, ya, kolbu yang paling dalamnya. Bahkan merindinglah kulit-kulitnya, menangislah mata yang ada di dalam kolbunya ini. Oke, nah ada juga reaksi. Reaksi ini bukanlah reaksi dari keimanan. Mohon maaf, bukan reaksi yang berasal daripada rasa takjub kita atau rasa kekaguman atau rasa dzauq kita yang muncul dari rasa, ya. Tetapi reaksi yang berasal dari gangguan jin atau sihir yang telah bersarang di badan seseorang. Nah, maka bergetarlah badan atau salah satu bagian-bagian tubuhnya, di antaranya tangannya, ya, atau kakinya, atau tiba-tiba bergoyang-goyanglah tubuhnya, ya, seperti orang joget-joget gitu, ya. Nah, ini adalah satu bentuk reaksi awal, bergetar, ya. Jadi bergetar yang dimaksudkan di sini bukanlah bergetar atau bergidik hatinya, tetapi bergetar karena adanya reaksi dari dalam, reaksi dari kalangan jin-jin fasik dan kafir. Oke. Yang kedua, reaksi yang bisa kita rasakan, ya, selepas kita ruqyah, di antaranya kepala kita pusing, pundak kita berat. Nah, ini yang sering terjadi. Kepala pusing atau pening nih, tiba-tiba kepala kita pening, maka itu adalah ciri atau tanda reaksi pada saat kita mendengarkan
atau kita membaca ayat-ayat ya ruqyah khususnya yang berkaitan dengan muawwidzatain ya, perlindungan, maka akan ada reaksi yang dirasakan pada area kepala. Kepala kita pusing, pening, atau pundak kita terasa berat. Oke. Nah, reaksi yang ketiga adalah badan kita mengeluarkan keringat. Pada saat kita melakukan terapi ruqyah mandiri ataupun kita mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa yang berasal dari asma, hizb atau qasam atau doa-doa yang lainnya, maka bercucuranlah keringat. Walaupun hawa atau udara di sekeliling kita ini dingin atau ber-AC atau bahkan udara normal, tidak panas, tapi keringat itu terus bercucuran seperti bulir-bulir jagung ya, besar-besar keringatnya. Nah, ciri-ciri keluarnya energi negatif itu diantaranya atau reaksi daripada badan kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa tadi, keluarnya keringat. Oke. Kemudian yang keempat, reaksi mengeluarkan air mata. Ya. Air mata disertai dengan biasanya tangisan atau biasa disertai dengan seolah-olah ada kesedihan. Nah, ini biasa terkait dengan jin nasab atau jin fasik ya, yang mau keluar tapi dia tak bisa, maka dia mendorong ya dari dalam sehingga kita merasa padahal kita sendiri tidak sedih ya, tetapi tiba-tiba air mata kita keluar atau tiba-tiba kita menangis. Atau bahkan tidak sedikit lagi yang berteriak ya. Nah, atau histeris. Atau juga keluar dari hidung ya. Pada saat kita mendengarkan atau melakukan teknik scanning ya, dengan cara memutar-mutarkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di area dada kita, di area perut kita, maka keluarlah cairan dari hidung. Atau pada saat kita melakukan terapi ruqyah area wajah dengan membaca surat Al-Falaq, An-Nas, kita tarik ke bawah, biasanya ini keluar nih. Ya, karena salah satu persinggahan atau tempat bersarangnya jin adalah hidung. Maka jangan lupa saudaraku, ketika kita berwudu disuruh istinsyak. Istinsyak itu menghirup, ya menghirup dalam ya air yang ada di dalam. Karena salah satu wilayah, ya mohon maaf, tempat persinggahannya area jin itu ada area hidung. Maka kita disuruh selalu istinsyak. Di samping kesehatan ini sangat baik ya untuk kesehatan hidung dan tenggorokan. Oke. Selanjutnya, reaksi yang dirasakan yang kelima, maka kita sering pada saat melakukan terapi ruqyah akan ada reaksi-reaksi batuk atau sendawa. Batuk atau sendawa, ini batuknya tidak sekali, tetapi berkali-kali, atau sendawanya tidak sekali. Jadi seperti orang yang habis makan, atau seperti orang yang perutnya kembung ya, sendawa keluar, ya. Jadi berulang-ulang, atau batuk, ya, atau batuk terus-menerus. Ini padahal batuknya ini tidak terkena penyakit batuk ya, tetapi pada saat melakukan terapi ruqyah saja. Oke. Nah, reaksi yang keenam yang kita rasakan pada saat sesudah ruqyah, di antaranya adalah perasaan kita ini ingin tertawa, atau bahkan kalau kita tak mampu menahannya, kita tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ya, bukan kitanya tetapi reaksi jin yang ada dalam badan kita ini membuat kita tertawa. Biasanya pada saat orang tertawa melakukan terapi ruqyah ataupun tiba-tiba menangis ya, jadi kebalikannya dari tadi ya. Kalau yang tertawa ini biasanya ini jin yang meremehkan, sombong, jin sombong ya, meremehkan diri kita atau meremehkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahwa dia merasa sombong, dia yang paling kuat, dia yang lebih hebat, sehingga kita baca ayat-ayat Quran, dia pun merasa tertawa. Padahal sebenarnya mereka pun kesakitan, ya. Jin ini kesakitan dan menutupi rasa sakitnya dengan tertawa biasanya. Jadi jangan kita tertipu ya. Nah, nangis, tertawa, atau bahkan mereka tiba-tiba marah dan memanfaatkan area mulut kita atau pada bagian-bagian tubuh kita. Tiba-tiba ini kita seolah-olah berada dalam dua kesadaran ya. Jadi dua kepribadian. Tiba-tiba kita dikendalikan atau diambil alih, kesadaran kita diambil alih. Oke. Nah, selanjutnya
Reaksi yang ketujuh yang sering terjadi di antaranya adalah kita muntah. Nah, muntah ini umum terjadi ya. Nah, pada saat kita melakukan terapi ruqyah, ya, khususnya melakukan teknik scanning, teknik tepukan, teknik tusukan, ya, teknik usapan, lalu kita lepaskan dengan membaca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, maka tidak sedikit atau bahkan sebagian besar ketika kita melakukan teknik-teknik ini akan keluarlah muntah. Muntahnya pun bermacam-macam warnanya. Ada yang warna kuning seperti solar, ada yang warna putih buih, ya. Dan ini jenis-jenis gangguannya ini beda-beda. Warnanya pun berbeda. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah bercampur darah, ada yang bahkan memuntahkan sesuatu ya yang tak lazim. Misal di dalam diri seseorang ini ada buhul yang dimasukkan secara gaib, yang kemudian dimanifestasikan, dizahirkan di dalam badannya. Seperti beberapa waktu yang lalu kami dapat kiriman gambar atau foto dari saudara kita, di mana ketika dia melakukan terapi ruqyah ini, ada yang keluar rambut, ada yang keluar paku, ya, skrup, ada yang keluar kaca, ada yang keluar hewan yang sudah mati, ya, serangga-serangga, ada yang keluar kerikil tajam, dan macam-macam sekali ya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang di luar nalar ya, di luar logika. Bagaimana mungkin benda yang tidak kita makan, yang tidak pernah masuk dalam badan kita, ada di dalam badan kita ya. Nah, tetapi itulah sihir ya. Sihir ini menipu ya. Jadi sehingga ketika seorang lemah, disinilah sihir ini bekerja. Nah, ketika kita melakukan terapi ruqyah lalu kita muntah, apapun itu jenis muntahnya, warnanya, maka itu adalah ciri reaksi ya. Ciri reaksi ketika kita mengeluarkan energi negatif atau jin atau sihir dalam badan kita. Oke. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, reaksi daripada terapi ruqyah kita pada saat kita melakukan terapi mandiri, maka ada di antara saudara kita juga yang tidak merasakan reaksi apa-apa. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya jin ini pada saat kita melakukan terapi ruqyah tidaklah harus keluar lewat mulut. Ya, jin itu bisa keluar lewat pori-pori kulit kita nih. Bisa keluar lewat 9 lubang yang ada di badan kita. Oke. Mana 9 lubang? Lubang mata 1 2, lubang hidung 3 4, 2 lubang telinga ya, 6, lewat mulut ya, 7. Mohon maaf, lewat lubang kemaluan 8, dan lewat lubang dubur atau pantat ya. Nah, inilah celah-celah mereka bisa keluar, dan keluarnya pun tidak harus waktu itu, bisa pada saat kita buang air kecil atau kita buang hajat, buang besar, air besar, ya, maka disitulah mereka pun ikut keluar. Nah, termasuk saudaraku yang melakukan terapi ruqyah dengan menggunakan wasilah air ruqyah, kita saudaraku melakukan terapi air ruqyah, maka saat diminum yang sudah dibacakan doa-doa dan ayat-ayat ruqyah, saudaraku membacakannya, lalu masuk ke dalam tubuhnya, maka sesungguhnya ini adalah menjadi obat bagi diri kita dan racun bagi jin yang ada di badan kita. Maka dengan wasilah air ruqyah ini meluruhkan racun atau meracuni segala jin atau menghancurkan segala energi negatif, segala buhul-buhul dakhili yang ada di badan kita. Saudara sekalian, inilah bentuk reaksi-reaksi pasca kita melakukan terapi ruqyah. Dan saudaraku, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan berprasangka buruk. Tetaplah terus ya, berdoa, memohon pertolongan Allah ya, dan jangan lupa untuk selalu berprasangka dan jangan putus asa, bersabarlah. Saudaraku, ada yang sudah terkena sihir puluhan tahun tetapi menginginkan kesembuhan hanya waktu 1 kali, 1 hari, 1 malam, atau hanya 2 kali, 3 kali terapi ruqyah dia sudah putus asa. Tidak, saudaraku. Insya Allah dengan ujian kita sakit selama puluhan tahun, maka dengan kita berdoa kepada Allah itu adalah bentuk ya pembersihan diri kita. Jadi saudaraku, jangan putus asa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan keberkahan dengan wasilah kita selalu melakukan terapi ruqyah mandiri ya. Demikianlah dari saya, saudara sekalian, semoga bermanfaat. Ulang-ulangi melihat video kami di channel Quranic Therapy, sisihkan waktu 1 hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan pada diri kita semua. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Ya, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.